Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin MA yang memberikan tugas ujian tengah semester individu kepada kami mahasiswa program Doktor Komunikasi Penyiaran Islam 2023 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan yang berlebih sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan belajar ini. Kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang amanah bertanggung jawab sesuai dengan Al-Anfal 8 ayat 20 sampai 29. Saudara-saudara sekalian, tanggung jawab merupakan sikap yang bersedia dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas atau kewajiban yang dibebankan kepadanya. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab rakyat kepada Tuhan, pada sesama manusia, menerapkan keadilan, moral, beradab, menjaga persatuan Indonesia, serta menyelesaikan urusan dengan semangat musyawarah dan mufakat. Tanggung jawab ini dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhlak adalah merupakan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Amanah juga memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, jangan sia-siakan amanah yang diberikan. Pegang teguhlah amanah dan laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan hati yang ikhlas. Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kita harus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak dapatnya. Begitu juga harmonis, saling peduli menghargai perbedaan. Banyak perbedaan di negeri ini yang perlu kita hargai. Jangan kita saling caci-mencaci. Apabila kita lakukan itu, maka akan terjadilah konflik di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergitas. Sangat diperlukan sesuai dengan sila keempat bahwa kita harus bekerjasama dengan kata musyawarah dan mufakat. Itu juga dengan adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Berikan inovasi yang terbaik, berikan perubahan-perubahan yang dapat menghadapi perkembangan zaman. Maka kita akan memberikan loyalitas bermasyarakat. Loyalitas itulah yang perlu. Orang kalau sudah tidak loyal, susah kita untuk menyempurnakan pola pikir yang bagus kepada kita. Oleh karena itu, kami berharap kepada kita semua amati apa yang menjadi inovasi. Kemudian kalau dapat kita tiru, baru kita komplikasikan. Kemudian contoh perilaku akhlak atau perilaku akhlak amanah yaitu memiliki janji dan komitmen.
Kemudian bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Oleh karena itu, dalam perilaku akhlak dan amanah ini, yang harus kita perhatikan sama sekali adalah jujur dan dapat dipercaya. Kita dituntut untuk hal ini. Orang yang jujur, orang yang dapat percaya, jauh lebih maju daripada sebaliknya. Kemudian disiplin dalam mematuhi aturan dan kebijakan. Kita disiplin harus kuat karena disiplin itulah menjadikan kita bisa seperti saat ini. Menjadi orang-orang hebat, orang yang tepat dengan waktu. Konsisten antara ucapan dan tindakan dengan norma dan aturan berlaku. Jangan beda ucapan, beda dengan perbuatan. Yang bagus itu adalah samakan pengucapan, samakan dengan perbuatan. Jangan lain di bibir, lain di hati. Begitu juga bertanggung jawab atas semua keputusan. Dalam mengambil keputusan, kita harus berani apapun resiko yang kita hadapi. Banyak orang setiap mengambil keputusan, tapi takut bertanggung jawab. Sama dengan lempar batu sembunyi tangan. Saudara sekalian, berpegang teguh kepada nilai moral etika merupakan pendirian yakini benar. Kalau orang sudah berkepribadian teguh dan mempunyai moral yang bagus, serta etikanya baik, kita harus yakin benar bahwa itulah yang dibawa untuk bermasyarakat, agar kita dicintai oleh masyarakat. Dalam tafsir inspirasi, ya ayyuhallazina amanu la takunu allaha war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Dalam tafsir inspiratif lagi bahwa sifat mukmin itu benar-benar menjaga amanat yang dipercayakan kepadanya. Artinya bahwa kita apabila diberikan amanat, jagalah amanat. Jangan kita berbuat sesuka hati kita. Ketika kita diberikan kepercayaan, kita diberikan amanat, kita salah artikan. Kita berkuasa sepenuhnya tanpa batas. Oleh karena itu, di sini dituntut bahwa kita harus pegang teguh amanat yang kita anggap baik. Jangan kita selewengkan. Amanat perlu dijaga, bukan dikhianati. Oleh karena itu, tunaikan amanah dengan baik. Tunaikanlah amanah kepada orang yang beri amanah kepada, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Apabila saudara lakukan, maka sangatlah kecewa. Orang yang memberikan amanah kepada kita sangat terpukul hatinya. Kemudian wa'lamuna annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Apapun yang kita dapatkan saat ini itu adalah merupakan cobaan. Tergantung kita apakah kita bisa bertanggung jawabkan
baik dunia maupun di akhirat. Dunia nyata kita lihat kita bisa membeli apapun, kita bisa memiliki apapun, tapi di akhirat nanti ya silakan kita masing-masing bertanggung jawabnya. Juga terhadap anak. Kita harus tuntun anak kita ke jalan yang benar. Kita harus latih mereka, kita harus sayangi mereka, kita asuh asih mereka dengan sebaik-baiknya sehingga dia menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tuanya, agamanya, dan berguna bagi bangsa dan negara. Harta dan anak adalah sarana menuju pahala yang besar. Tapi harta dan anak adalah tujuan yang menyakitkan. Apabila anak dan harta kita gunakan di jalan Allah, niscaya kita akan memperoleh pahala yang besar. Harta dan anak atau amanat merupakan sebuah ujian. Saudara-saudara, anak adalah sebagai perhiasan sekaligus ujian. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah ya pahala yang besar. Surah At-Takabur 15. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosa. Allah memiliki karunia yang besar. Kejahatan dihancurkan orang yang benar-benar beriman, sedang diuji dan disaring dari orang yang tidak cukup beriman dalam mengikuti panji iman. Iman dan takwa solusi cerdas laksana amanah. Nah, saudara, jadikan iman dan ketakwaan sebagai benteng untuk menentukan pilihan agar tidak salah jalan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu yang harus jadi panutan bagi kita. Kalau tidak mengerti kita tentang keimanan dan ketakwaan, silakan kita memperdalam ilmu, mempelajari ilmu, berkoordinasi, minta arahan dan bimbingan kepada para alim dan ulama. Siapapun, kita tidak usah malu-malu kalau kita tidak sanggup atau tidak bisa, silakan tanya orang yang lebih bisa daripada kita. Kesimpulan, amanah bertanggung jawab. Satu, amat perlu dijaga bukan dikhianati. Dua, harta dan anak atau amanat adalah cobaan dan ujian. Tiga, iman dan takwa adalah solusi cerdas laksana amanat. Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin, MA, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam paparan ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan apa yang sudah kami sampaikan, kalau ada pengucapan kata-kata dan pengucapan ayat-ayat Al-Quran yang kurang pas kami bacakan, kami mohon diberi maaf. Maklumlah kami Prof masih dalam pembelajaran. Mudah-mudahan permohonan maaf kami ini diterima oleh Prof. Demikian
Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.